Doa. Untuk Oh ini memulai record. pelajaran ini, kita mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita juga boleh memahami firman ini, kita diberi telinga dan hati seorang murid. Bapa kami yang ada dalam surga, segala pujian, segala hormat, segala syukur kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur kalau malam ini seberapapun kami yang hadir, kami boleh bertemu di Zoom ini, belajar bersama-sama mengenai eh, firman Tuhan. Apa yang kami selama ini tidak pahami, Tuhan membukakannya lewat Bu Alida. Oleh sebab itu kami mohon urapan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu saja yang memimpin setiap pengajaran ini yang keluar dari mulut Bu Alida. Bapa, kami juga mohon kiranya kami yang hadir pada saat ini, Tuhan, beri kami telinga dan hati seorang murid yang suka belajar dan mau belajar serta mau melakukannya. Kiranya Tuhan kami boleh dengan rendah hati menerima pengajaran ini. Berikan kami pengertian dan hikmat yang datangnya dari surgawi. Engkau sendiri yang akan membukakan rahasia-rahasia firman-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh melakukannya dengan segenap hati. Bapa, kami mohon juga teman-teman yang lain Tuhan, berikan mereka juga segera kerinduan untuk segera berkumpul bersama-sama. Tuhan, kami juga mohon Engkau bekerja di dalam ruang Zoom ini, Tuhan menguasai jaringan yang kami pakai, sinyal, listrik, peralatan perangkat Tuhan, baik laptop atau iPad ataupun handphone Tuhan. Kami mohon Engkau ikut campur tangan dalam perangkat ini. Sehingga Tuhan pengajaran ini boleh berjalan dengan mulus, tidak terputus. Dan suaranya juga boleh baik Tuhan. Sinyalnya juga boleh sempurna. Sehingga kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan kami mohon segenap kuasa penguasa-penguasa di udara Tuhan akan bungkam dan Engkau akan mengikat mereka untuk tidak berlaku hal yang merugikan kami selama pengajaran ini berlangsung. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur karenanya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bu Alida. Ya, saya share screen dulu. Ya. Jadi kita sudah dalam beberapa minggu sudah belajar tentang 12 hakim-hakim. Nah, dari hakim-hakim di akhir masa hakim-hakim itu ada Nabi Samuel. Ya, sampai kemudian setelah Nabi Samuel baru mengenai sejarahnya Raja Saul. Jadi hari ini kita mau belajar tentang Nabi Samuel, ya. Karena waktu di awal, ya, kita sudah belajar dalam waktu beberapa bulan yang lalu bahwa Samuel pun meskipun dia adalah seorang nabi, tapi disebut juga dia sebagai hakim. Pekerjaannya pun juga sebagai hakim. Ya. Jadi hari ini berjudulnya kronologi Nabi Samuel di akhir zaman hakim-hakim dan pemulihan tabut perjanjian. Nah, kita sebelumnya kita mau lihat dulu latar belakang sebelum kita membahas tentang Nabi Samuel. Jadi kita tahu bahwa terakhir itu kita adalah Simpson itu membunuh 3.000 orang Filistin ya, karena dia sudah merobohkan kuil Dagon. Nah, karena perbuatan Simpson ini, maka kemudian bangsa Filistin itu berkumpul ya di Afek. Itu disebut namanya pertempuran Afek ya. Nah, pertempuran Afek ini terjadinya di tahun 1102 SM ya. Jadi pertempuran antara orang Filistin dan juga dengan orang Israel. Dalam pertempuran pertama ini orang Israel kalah. Jumlah yang mati ada 4.000 orang. Saya bacakan 1 Samuel 4 ayat 1 sampai dengan 2. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ya, jadi kita lihat bahwa latar belakang dari pertempuran Afek ini adalah peristiwa Simpson ya yang merobohkan kuil Dagon dan membunuh 3.000 orang. Ya. Jadi kita lihat pada pertempuran di Afek ini, yang pertempuran pertama ini jelas-jelas Israel kalah. Ya. Nah, karena kalah, kemudian apa yang kemudian orang Israel berpikir, oh
para tua-tua berpikir kalau begitu, bagaimana kalau kita membawa tabut Tuhan, ya, tabut Allah. Kita bawa saja dari tempatnya di silo itu, kita bawa ke tempat medan pertempuran, ke tempat perkemahan kita. Supaya kenapa? Nanti ketika melihat tabut, maka orang pasukan Israel itu menjadi semangat dan bisa menang, ya, karena bagaimanapun Tuhan kita bersama dengan kita, ya. Maka kemudian kita bisa membayangkan, karena pada waktu itu, ya, jadi kalau kita lihat dulu backgroundnya sekilas, selama ini kan dalam 40 tahun kehidupan di padang gurun, ya kan, di mana umat Israel itu berkemah, maka kemah suci juga di situ, ya kan. Waktu kemah terakhir kan itu di Gilgal, ya kan. Tetapi ketika perang, ya, tentu tidak mungkin ini dibawa-bawa terus kan di kemah suci. Maka kemudian kemah suci itu akhirnya ditaruh di tempat silo, ya, di tempat silo. Nah, seperti itu. Nah, pada waktu itu yang menjadi imam besarnya adalah Imam Eli, ya, dan juga ada anak-anaknya namanya Hofni dan Pinehas, ya. Jadi para tua-tua berpikir dan mereka mau membawa tabut, ya, ke medan pertempuran. Saya bacakan. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni, dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Tapi apa yang terjadi kemudian? Kita baca ayatnya di ayat 7-8. Ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Ini jugalah Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kenapa mereka bilang celakalah kita, kata orang Filistin? Karena biasanya mereka kalau perang saja, tidak sampai membawa menggotong-gotong Allah mereka. Kan mereka juga pada punya berhala-berhalanya, nggak digotong-gotong kan? Kuil Dagon mereka punya ada di kuilnya kan, Dagon mereka itu ada di dalam kuilnya. Jadi mereka pikir, aduh, Allahnya sudah digotong ke sini, ya. Dan orang Filistin sudah pernah mendengar bagaimana kuasanya Allah Israel, ya, seperti itu. Jadi mereka karena begitu takutnya, maka mereka sampai bilang, ayo kita harus semangat, kita harus mati-matian untuk berperang, ya. Tetapi hasilnya apa? Hasilnya bangsa Israel justru kalah lagi. Dalam pertempuran yang kedua, kalah total dan bahkan jumlahnya sangat besar, ya. Tabut Tuhan dirampas oleh orang Filistin, ya. Kedua anak Eli juga mati, dibunuh dalam perang, ya. Dan yang gugur katanya 30.000 orang. 30.000 orang. Ya. Ya. Kemudian Imam Eli, ya, yang imam besar Eli yang udah mendengar kabar bahwa tabutnya sudah dirampas, ya, anaknya sudah mati, terus dia karena sudah sangat tua dan sudah gendut, ya, dia juga jatuh terlentang, dia pun juga mati di usia 98 tahun. Kemudian dia punya menantunya, istri Penehas yang hamil tua, ketika mendengar suaminya juga mati, dia juga langsung melahirkan seorang anak, dan dia juga mati juga akhirnya. Tapi sebelum mati dia kasih nama Ikabod, yang artinya kemuliaan telah lenyap. Kemuliaan Tuhan telah lenyap karena tabut Tuhan sudah dirampas. Ya, nah habis itu baru ada adegan setelah Imam Eli baru diganti oleh Samuel. Ya, Samuel ini di sini kita lihat dia menanggung tugas jabatan sebagai nabi di usia 30 tahun. Nah, kalau kita lihat di dalam peraturan di hukum Taurat, untuk bisa bekerja di bait suci itu usia harus minimal 30 tahun. Karena itulah kenapa Yesus juga memulai pelayanannya juga di usia 30 tahun, bukan di 25 atau 20, tapi 30 tahun. Karena sesuai dengan hukum Taurat, itu ditulis di Bilangan 4 ayat 3. Dan juga bahkan Yeskiel pun memulai pelayanannya juga di usia 30, ya. Itu Yeskiel 1 ayat 1. Dan juga tentang Yesus yang berumur 30 tahun ketika memulai pelayanan juga itu di Lukas 3 ayat 23. Jadi ketika umur Samuel 30 tahun,
dari tadi perang Afek yang 1102 SM, berarti kalau kita hitung mundur, maka diperkirakan Samuel itu lahirnya di 1132 SM. Nah, sekarang kita mau kembali lagi kepada perang di Afek. Pertanyaannya, mungkin bagi kita hari ini adalah, memangnya tabut Tuhan itu tidak ada kuasanya? Ya, kok sudah dibawa bukannya menang, malah lebih hancur daripada daripada perang pertama. Bahkan yang mati jumlahnya sampai 7,5 kali lipat. Ya, yang tadinya mati 4.000 menjadi 30.000. Mana? Apakah Tuhan tidak ada kuasanya? Mungkin kita juga sering berpikir seperti itu dalam kehidupan kita. Apa Tuhan tidak ada kuasanya? Ya, ketika sepertinya Tuhan tidak menjawab doa kita, ya, dan juga ketika apa seakan kita itu ada di jalan buntu, kita sudah berseru kepada Tuhan, tapi kok Tuhan sepertinya tidak ada kuasanya gitu, seperti itu. Itu mungkin yang ada di dalam pikiran kita, ya. Nanti kita ini simpan pertanyaan ini, nanti kita jawab setelah kita belajar di bawahnya, ya. Ini simpan dulu pertanyaan ini, ya. Nah, jadi kita lihat, kita mau cek apakah tabut Tuhan itu ada kuasanya atau tidak. Nah, sekarang kita lihat tabut Tuhan. Tabut Tuhan ini setelah dirampas oleh Filistin itu bagaimana? Ternyata di Filistin itu tabut Tuhan berdiam selama 7 bulan. Nah, di tanah Filistin ternyata tabut Tuhan itu sangat berkuasa, ya. Ditaruh di tempat kuilnya Dagon, ya. Dagonnya patungnya langsung jatuh ke tanah, ya. Kepala sama tangan kakinya putus. Dan kemudian di kota Asdod itu orang-orang dihajar, ya, dengan borok-borok, ya, seperti itu. Dan kemudian orang-orang di kota Asdod bilang, wah ini tabut ini nih seperti terima kayak apa, kayak ada kutuk, kayak ada tulah besar. Kemudian dikirim lagi ke kota lain, ke kota Gad, ya. Tapi ternyata di kota Gad juga sama, ya. Orang-orang Filistin kena borok-borok, ya. Terus ditransfer lagi tabut Tuhan ke Ekron, itu pun juga sama, terjadi borok-borok, ya. Saya baca ayatnya 1 Samuel 5 ayat 11 sampai 12. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Jadi jelas sekali ya bahwa tabut Tuhan itu sangat berkuasa, ya, bisa menurunkan tulah kepada setiap orang, kepada bukan hanya di satu kota, tapi di kota-kota orang Filistin. Sampai-sampai akhirnya orang Filistin bilang, udah dikembalikan aja lagi deh itu tabut Tuhan, dikembalikan. Ya. Nah, akhirnya raja-raja Filistin itu memutuskan untuk mengembalikan tabut itu dengan kereta ya, dengan didorong dua anak lembu, ya. Kemudian didiamkan, dilihat apakah lembu ini bisa berjalan sendiri, ya, tidak belok kanan, tidak belok kiri, langsung ke tanah Israel apa tidak? Kalau memang benar-benar bisa berjalan langsung ke tanah Israel, berarti kutukan ini itu memang berasal dari Tuhan orang Israel. Tapi kalau ternyata lembu ini berjalannya miring-miring gitu ya, oh ternyata ini memang cuma koinsiden aja seperti itu, ya. Nah, pada akhirnya eh, kereta yang membawa tabut itu berhenti di Bet Semes. Bet Semes ini adalah tanahnya orang Israel. Jadi ketika orang Israel melihat, ada kereta datang, ya, ada kereta dorong oleh lembu datang sendiri tanpa ada yang mengendalikan. Ternyata di atasnya ada tabut, ya. Jadi mereka langsung, oh tabut. Mereka tentu bersuka cita. Ternyata tabutnya dikembalikan. Tapi tentu orang-orang ini mau memegang-megang tabut, ya. Apa sih di dalamnya seperti itu, ya. Tetapi ketika mereka melihat-lihat, orang-orang pun kena tulah. Mereka mati. 70 orang rakyat Israel mati. Jadi kita lihat bahkan eh, tabut itu pun bisa membuat orang yang melihat-lihat saja mati gitu, seperti itu. Jadi luar biasa dahsyatnya kuasa dari tabut itu, ya. Nah, karena mereka takut, ya,
Kemudian pada akhirnya setelah mereka memberikan persembahan, kemudian akhirnya tabut itu dibawa ke rumah Abinadab, ya. Jadi ditaruh di rumah Abinadab. Jadi tidak kembali ke Silo, ya. Kita lihat di sini tabutnya tidak kembali ke Silo, ya, tapi di rumahnya Abinadab, di rumah Abinadab. Nah, kita lihat jelas sekali kan, tabut Tuhan itu tabut yang penuh kuasa. Bahkan di dalam perjalanan 40 tahun padang gurun, setiap kali Musa berbicara kepada Tuhan, itu pun Tuhan berbicara langsung dengan Musa lewat di antara tadi apa di tabut Tuhan itu. Ya, seperti itu. Jadi jelas sekali ada kuasanya. Nah, kalau begitu, kalau memang tabut Tuhan itu berkuasa, kenapa Allah tidak menolong orang Israel di dalam pertempuran Afek ini? Malah kenapa dalam pertempuran ini malah menjadi semakin kalah, dahsyatnya malah semakin banyak. Ya, kita coba pikirkan. Kemudian kita lihat ada namanya pertempuran Mispa. Jadi 20 tahun sudah berlalu sejak pertempuran Afek. Dan sekarang waktu itu umur Samuel sudah 50 tahun. Nah, selama 20 tahun ya, tabut Tuhan ada di rumah Abinadab ya. Dan apakah bangsa Israel itu hidupnya nyaman? Orang Israel tidak hidup nyaman ya. Mereka tetap menderita. Bayangkan mereka sudah dijajah oleh oleh orang Filistin itu udah 40 tahun ya, bayangkan. Zamannya Simpson saja sudah 20 tahun, ditambah 20 tahun yang sekarang berarti total 40 tahun. Nah, karena mereka sudah tidak tahan karena penderitaan orang Israel, maka kemudian mereka orang-orang itu datang menemui Nabi Samuel. Nah, Nabi Samuel kemudian suruh orang-orang berkumpul di Mispa. Apa yang Samuel lakukan? Bukannya langsung ayo berkumpul dan kita berperang. Tidak. Yang Samuel lakukan justru apa? Bersama-sama melakukan pertobatan. Ya. Jadi umatnya disuruh menimba, mencurahkan air, ya, terus disuruh berpuasa, disuruh bertobat, seperti itu. Ya. Kalau mencurahkan air itu adalah tindakan simbolis, ya, yang mengharapkan supaya dosa dan kejahatan mereka itu hanyut seperti air. Jadi Samuel lakukan berbeda sekali dengan yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas, ya. Yang Nabi Samuel lakukan itu mereka berkumpul untuk bertobat bersama-sama, untuk berpuasa dan bertobat sama-sama, ya. Nah, sekarang orang Filistin mendengar bahwa orang-orang Israel sudah berkumpul di Mispa, ya. Jadi orang Filistin berpikir ya bahwa oh mereka lagi berkumpul ya, wah ini mau perang. Jadi akhirnya mereka pun siap-siap perang, siap-siap perang. Ya, saya bacakan ayatnya 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 6. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yerim. Kiryat Yerim ini adalah rumahnya Abinadab ya. Berlalulah waktu yang cukup lama yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu. Dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Jadi jelas sekali ya, Samuel ini mengumpulkan orang ke Mispa bukan untuk berperang, tapi untuk berdoa, bertobat bersama-sama. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Nah, di saat itu, kalau kita baca ayat berikutnya, ayat 9, orang Filistin ini sudah datang mau menyerang Mispa. Nah, ketika pasukan Filistin sudah mulai berkumpul juga ke Mispa, sudah datang ke Mispa, Samuel juga tidak langsung ada musuh, ayo kita langsung perang. Tidak.
Dia pun apa yang dilakukan? Dia pertama-tama memberikan juga korban bakaran kepada Tuhan. Ya, untuk berdoa kepada Tuhan, minta bimbingan kepada Tuhan supaya orang ini dapat berjalan dengan baik, supaya mereka bisa mendapat kemenangan. Ya, dikatakan sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia. Ya, kata berseru di sini adalah berteriak atau memohon pertolongan. Jadi ketika Tuhan mendengar doa Samuel, maka apa yang terjadi kemudian? Tuhan mengirimkan guntur yang besar. Ya, ini ayatnya, ayat 10 sampai 12. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat di atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Ya, keluarlah orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Jadi jelas sekali ya, ini sangat berbeda dengan pertempuran di Afek 20 tahun yang lalu. Ya, 20 tahun yang lalu di Afek, meskipun ada tabut Tuhan, katanya tabut Tuhan yang sangat berkuasa, yang mana orang melihat aja bisa mati, Tuhan tidak tolong orang Israel. Ya. Bahkan kita tahu bahwa kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas adalah orang-orang yang bersila. Itu dikatakan di 1 Samuel 2 ayat 12. Tetapi sekarang di pertempuran di Mispa, tidak ada tabut. Karena tabutnya masih ada di rumahnya Abinadab. Tapi yang dilakukan Samuel apa? Hanya melakukan pertobatan yang sejati. Hanya ketika bertobat maka Tuhan menolong mereka. Ya. Dan pertobat ini dipimpin oleh siapa? Oleh orang Tuhan, Samuel. Ya. Ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Gesana. Ia menamainya Ebenezer katanya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi ketika itu Samuel dan orang-orang itu kan berperang. Ketika berperang itu jadi musuhnya itu mundur, mundur, mundur gitu ya. Mundur, mundur, mundur sampai lewatin perbatasan. Nah, ketika lewat perbatasan kemudian Samuel mengambil batu Ebenezer. Artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Artinya musuh tidak bisa datang lagi ke tanah kita. Seperti itu. Ya. Ebenezer artinya batu pertolongan. Ini adalah pengakuan bahwa Israel ini menang karena pertolongan Tuhan sepenuhnya. Ya. Jadi dengan adanya Ebenezer jadi seperti pagar yang dimana musuh sudah diusir sampai ke perbatasan dan musuh tidak bisa lagi melalui sini. Seperti itu. Jadi setelah di zamannya Samuel ini, tangan Tuhan melawan orang Filistin dan kota-kota yang tadinya direbut oleh orang Filistin itu dipulihkan. Ya, saya bacakan. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Karena apa? Ebenezer. Ya. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitar dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Ya. Jadi tanah-tanah yang tadi direbut, bayangkan selama 40 tahun ya, sudah direbut dan akhirnya dipulihkan kembali. Ya. Dari sini apa yang dapat kita pelajari lewat pertempuran Afek dan Mispa? Ya. Ketika para tua-tua membawa tabut Tuhan ya dalam perang di Afek, mereka anggap tabut itu seperti jimat. Ya. Kayak mungkin kayak kita kalau perang salib asalkan kita bawa salib besar itu sudah pasti menang. Ya, hanya menganggap salib itu sebagai jimat, sebagai penangkal, ya, ya. Atau mungkin apakah kita memakai salib itu hanya sebagai aksesoris? Oh, bagus ya taruh di kalung gitu, seperti itu. Atau status bangga aku jadi orang Kristen. Atau pembenaran diri. Aku sudah benarnya orang karena aku kan Yesus kan satu-satunya juru selamat dan aku sudah percaya Yesus gitu. Jadi membenarkan diri tanpa memandang salib dengan keharuan. Ya. Tanpa mengerti dari arti dari pengorbanan salib oleh Yesus Kristus. Apakah kita juga sudah menjalani kehidupan yang bertobat dan terus-menerus diperbarui?
Kita lihat mengapa doa kita tidak dijawab, ya. Karena kita menganggap salib itu sebagai jalan kesuksesan atau jalan, oh ini yang penting ada salib ini. Yesus itu hanya sebagai kita mohon-mohon pasti terkabul. Seperti itu. Ya, tanpa menjalani kehidupan yang bertobat. Ya. Apakah kita juga ada keinginan mau belajar firman, mau mengerti arti kehendak Tuhan? Ya. Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Binasa karena tidak mengenal Allah. Ya. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Ya. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakku. Ini seram sekali ayat 6 ini. Ya. Makanya ketika kita memilih gereja pun kita harus dengan hati-hati. Karena dia bilang apa? Kalau imamnya, imam berarti zaman sekarang apa? Pendeta, pastor. Ya. Kalau pendeta, pastor itu ditolak sama Tuhan, maka jemaatnya, orang-orangnya pun tidak didengar oleh Tuhan. Dilupakan oleh Tuhan. Aduh, ini seram sekali. Ya, seperti itu. Ya. Rajanya berbuat jahat, maka apa yang terjadi? Yang sengsara seluruh rakyat. Seperti itu. Dan Hosea 4 jelas dibilang, karena imam artinya pendeta, pastor melupakan pengajaran Tuhan, maka dia juga akan melupakan anak-anaknya. Seperti itu. Jadi kalau kita mau menjalani kehidupan yang bertobat, ya, kita mau berusaha mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mau bersandar kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus menjadi Ebenezer dalam hidup kita. Ebenezer yang mana? Yang Ebenezer yang bisa mengusir semua kegelapan dalam hidup kita. Ya, dan semua hal yang tadi kita sudah kehilangan itu dipulihkan lagi karena apa? Karena berkat Ebenezer ini. Ya. Jadi kita untuk bisa mendapat berkat Ebenezer ini, kita harus bisa dapat berkat ini ya untuk semuanya. Itu maka kita harus apa? Pertobatan dulu. Sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan. Barulah kita bisa memboleh berkat Ebenezer ini. Hosea 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ia pasti muncul seperti fajar. Ya, jadi kegelapan di dalam hati kita menjadi terang karena ada fajar, ada terang firman. Ia akan datang kepada kita seperti hujan yang tadinya kehidupan kita kering, ya, itu menjadi dibasahkan dengan hujan firman, hujan berkat, ya, seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kesimpulan, ya, kita mau lihat kronologi Nabi Samuel di akhir zaman hakim-hakim, ya. Nah, kronologi Nabi Samuel ini sebenarnya itu tidak lengkap di buku ketiga. Lengkapnya itu adanya di buku ke-6 sama buku ke-9. Jadi ini saya ambil dari buku ke-6, ya, meskipun kita lagi belajar buku ketiga, ya. Ya, Samuel itu artinya memohon kepada Allah. Kenapa namanya Samuel? Ya karena dia adalah anak laki-laki yang dilahirkan oleh Hana karena dia tidak bisa mengandung, terus dia memohon kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan, maka anak itu diberi nama Samuel, artinya memohon kepada Tuhan, memohon kepada Allah. Ya, nah Samuel ini memegang 3 jabatan. Dia juga imam, dia juga nabi, dan dia juga hakim. Ya, dan juga Mazmur 99 ayat 6 dikatakan bahwa dia adalah orang yang berdoa. Bahkan dia adalah pemimpin besar yang disetarakan dengan Musa. Dan juga nabi yang menubuatkan kedatangan Yesus Kristus. Kisah 3 ayat 24. Sekarang kita lihat sedikit kronologi dari Samuel. Samuel dilahir di 1132 SM. Ya. Ayahnya namanya Elkana, itu dari keturunan Kehat, dari suku Lewi. Ya. Lahirnya di Ramotaim Sohim di pegunungan Efraim. Jadi kan kalau orang-orang Lewi kan mereka tidak punya tanah, ya. Orang-orang Lewi ini karena tidak punya tanah, mereka orang-orang Lewi ini disebarkan di 12 suku Israel dan warga Elkana ini dia berdiamnya di tanah suku Efraim seperti itu, ya. Nah, kelahiran Samuel ini sebenarnya di titik dekat-dekat masa akhir zaman masa akhir dari hakim-hakim, periode hakim-hakim. Ini adalah masa yang paling gelap, ya. Masa yang tergelap di mana pencemaran rohaninya sudah sangat memuncak. Hakim 10 ayat 6, ya. Nah, kalau kita lihat
ya. Kita sudah belajar kan kronologi dari 12 hakim-hakim. 1132 SM ini itu adanya di mana? Nah, itu dilihat dari ternyata Samuel ini lahirnya di masa akhir pemerintahan dari Tola dan Yair, ya. Dan jadi setelah 1121, setelah Tola dan Yair mati, ya, maka hakim-hakim yang memerintah di masa Samuel jadi paralel gitu ya. Itu adalah Simson, Yefta, Ebsan, Elon, Abdon. Ya. Jadi Samuel ini sudah hidup di zamannya siapa? Simson, Yefta, Ebsan, Elon, Abdon. Dan bahkan di zamannya Tola dan Yair. Ya. Dan kemudian setelah umur 3 tahun, ya, setelah dia lepas dari susu, ya, setelah disapi itu kalau untuk orang Israel itu disapi itu usia 3 tahun. Kemudian Hana memberikan kepada Samuel memberikan kepada imam besar Eli. Jadi itu di 1 Samuel 1 ayat 24. Jadi usia 3 tahun diserahkan kepada Eli. Dan kemudian di usia 12 tahun, ya, Samuel menerima panggilan pertama. Ya, Samuel, masih ingat story itu ya? Biasanya di sekolah minggu ya kita sering dengar story itu ya. Nah, menurut ahli Yosefus ya, ahli sejarah Yahudi, diduga umur Samuel itu 12 tahun karena berdasarkan pada pernyataan masa pelayan Tuhan. Seperti itu. Berarti 12 tahun itu adalah di tahun 1129 SM. Dan kemudian di usia 30 tahun itu terjadi pertempuran Afek. Ya, seperti itu. Kemudian setelah 20 tahun kemudian di usia 50 tahun yaitu di tahun 1082 SM Samuel memimpin pertempuran Mispa. Ya, jadi kita lihat Samuel memerintah sebagai hakim seumur hidup dia. Saya bacakan. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel. Dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ya. Kemudian setelah itu Samuel sudah makin tua, ya. Lalu Samuel mengangkat anak-anaknya untuk menjadi hakim atas Israel. Tapi sayangnya anak-anaknya yang tidak mengikuti iman ayahnya, ya, mengejar laba, ya. Maka itu rakyat meminta seorang raja, ya. Nah, kemudian ketika Samuel berumur 82 tahun, Samuel mengurapi Saul, itu di 1 Samuel 10 ayat 1. Kemudian ketika Samuel berusia 107 tahun, Samuel mengurapi Daud yang waktu itu berumur sekitar 15 tahun. Ya, itu ditulis di 1 Samuel 16 ayat 13. Dan akhirnya Samuel mati di usia 117 tahun di 10-15 SM. Ketika Samuel mati ini, Daud belum menjadi raja. Ya, waktu itu Daud masih dalam pelarian, dikejar-kejar oleh Saul. Ya, di mana di periode kedua di padang gurun Paran, ya. Itu tertulis di 1 Samuel 25 ayat 1. Nah, sekarang tadi kan judulnya adalah Tabut Perjanjian dipulihkan, ya. Maksudnya apa? Maksudnya tabut Tuhan itu terpisah sama rumahnya, ya. Tabut Tuhan itu biasanya kan disimpan di tempat ruang Maha Kudus, tempat Maha Kudus, ya kan, tempat kemah pertemuan kan, ada kemah suci, ya kan, kemudian ada bagi dua lagi kan, tempat yang kudus sama tempat Maha Kudus, ya, seperti itu. Tapi karena tabutnya dikeluarin, ya, berarti kan terpisah sama kemahnya, terpisah. Nah, kapan tabut ini ketemu lagi sama kemahnya? Kapan tabut ini dipulihkan? Ya. Jadi kita lihat, ya, di tahun 1102 itu kan tabutnya sudah dirampas pada perang Afek. Dan kemudian tabut itu ada di Filistin selama 7 bulan. Itu dikatakan di 1 Samuel 6 ayat 1. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. Nah, karena menimbulkan tulah-tulah yang borok-borok yang hebat, maka kemudian tabut dikembalikan. Ketika tabut dikembalikan, ditaruh di rumahnya Abinadab selama 20 tahun. Ya, ya kan? Nah, setelah 20 tahun kan terjadi perang Mispa di 1082 SM. Ya, itu tertulis di 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 2. Tadi ini sudah dibaca, ya. Sejak saat itu, ya,
Ini ada ayatnya 20 tahun, 20 tahun ya. Sejak saat itu Tabut itu tinggal di Kiryat Yerim, yaitu daerahnya rumahnya Abinadab ya, 20 tahun. Nah, apakah hanya 20 tahun? Kita lihat ya. Ternyata sampai Saul menjadi raja di tahun 1050. Kan Saul itu dilantik menjadi raja di 1050 SM. Itu di rumah Abinadab sudah dari 20 tahun, itu udah berlangsung 32 tahun. Ya, kan tadi mundur lagi ya. Di perang Mispa ini dikatakan sudah 20 tahun di rumahnya Abinadab di tahun 1082 SM. Ya. Terus all the way sampai Saul menjadi raja masih di rumahnya Abinadab. Dan bakal sampai Saul mati 40 tahun, sampai Saul itu mengakhiri masa pemerintahannya, itu pun tetap di rumah Abinadab. Jadi Saul nggak ada niat untuk selama Saul menjadi raja, tidak ada niat untuk membawa tabut dari rumah Abinadab untuk ditaruh di tempat bersama-sama dengan kemah suci, tidak seperti itu ya. Jadi sampai Saul menjadi raja sudah lewat 32 tahun. Bahkan udah 40 tahun menjadi raja pun tetap di rumahnya Abinadab. Ya. Jadi kita lihat 40 tahun pemerintahan Saul dari 1050 sampai dengan 1010. Nah, setelah pemerintahan Saul itu siapa yang menjadi raja di 1010? Yaitu Daud, ya kan? Jadi Daud itu menjadi raja di Hebron itu di tahun 1010 SM itu selama berapa lama? Selama 7 tahun 6 bulan. Ya, dikatakan bahwa di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun dan 6 bulan. Ya. Nah, ketika Daud menjadi raja di Hebron, apakah dipindahkan tabutnya ke rumah Abinadab? Nggak ada catatan. Ya, tabut itu tetap di rumahnya Abinadab selama 7 tahun dan 6 bulan. Ya. Nah, barulah setelah Daud pindah ke kota Yerusalem, ketika dia menjadi raja atas Israel, kan tadinya di Hebron dia hanya menjadi raja atas Yehuda. Nah, sekarang di Yerusalem, ya, setelah dia pindah menjadi raja atas Israel, kemudian dia juga kemah sucinya sudah di situ, ya, dan kemudian dia juga apa? Ada niat mau baru Daud ini luar biasa ya Daud ini ya. Sampai di kota Yerusalem setelah dia benar-benar menjadi raja atas Israel, hal yang pertama dilakukan adalah apa? Mau mengembalikan tabut itu ke tempat yang semula. Yang mana Saul pun tidak lakukan itu, tapi Daud lakukan itu, ya. Maka ketika Daud menjadi raja di Yerusalem, apa yang dilakukan? Ya. Saya bacakan 2 Samuel 6 ayat 3. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab. Jelas sekali di sini. Daud pergi ke rumah Abinadab. Ya, rumah Abinadab. Cuma sayang pada waktu itu terjadilah peristiwa Uza. Uzanya mati. Ya, karena kenapa? Karena menyentuh tabut itu. Dan kemudian karena terjadi peristiwa Uzanya mati, apa yang terjadi kemudian? Tabut itu dipindahkan ke tempat lokasi yang dekat. Kemana? Ke tempat rumahnya Obed Edom. Ya, di Obed Edom itu berapa lama? 3 bulan. Ya, saya bacakan. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Jadi kita jelas sekali ya bahwa di rumah Abinadab bukan 20 tahun, tapi sangat-sangat lama. Bahkan sampai Daud itu menjadi raja, setelah sampai jadi raja di Yerusalem, baru mau diambil dari rumah Abinadab. Tapi kemudian karena peristiwa Usa, mampir dulu di rumahnya Obed Edom selama 3 bulan. Ya. Setelah 3 bulan, baru kemudian Daud mengangkat lagi, memindahkan tabutnya baru sampai ke Yerusalem. Ya, jadi kita lihat totalnya berapa tahun. Ya, nah ini dia. Saya susun lagi ya, saya ulangi lagi sedikit ya. Perang Afek di 1102 SM. Ya, ada di tanah Filistin selama 7 bulan.
ya. Kemudian 20 tahun di rumah Abinadab, ya, sampai dengan 1182. Kemudian sampai Saul menjadi raja ada 32 tahun lagi waktu berlalu. Kemudian selama 40 tahun pemerintahan Saul juga masih ada di rumahnya Abinadab. Dan ketika Daud menjadi raja di Hebron juga masih ada di rumahnya Abinadab. Kemudian diangkut dan pindah ke rumah Obed Edom selama 3 bulan. Berarti kita hitung ya. Kita hitung tahunnya dulu nih. 20 tahun ditambah 32 tahun, ditambah 40 tahun, ditambah 7 tahun, itu udah 99 tahun. Ya. Kemudian bulannya kita jumlahin. 7 bulan ya, ditambah 6 bulan, ditambah 3 bulan, itu ada 16 bulan. Berarti 100 tahun 4 bulan baru. Bayangkan, gara-gara si para tua-tua Israel itu mau niat supaya menang membawa tabut itu ke medan pertempuran, itu terpisah 100 tahun. Ya, seperti itu. Ya, baru bisa dipulihkan. Dan ini adalah penyusunan pertama di sepanjang sejarah dunia, bahwa tabutnya terpisah dengan kemah itu selama 100 tahun 4 bulan. Ya, luar biasa sekali. Dan satu hal lagi yang kita coba pikirkan. Di rumahnya Abinadab ini berarti sudah 99 tahun. Tapi hidupnya susah. Orang Israel mengeluh kepada Tuhan, ya. Seperti itu. 99 tahun. Tapi Obed Edom cuma 3 bulan, ya. Tapi diberkati, bahkan sampai-sampai berkatnya itu sampai didengar oleh raja, oleh Daud. Daud sampai mendengar, hah, Obed Edom diberkati. Wah, kalau gitu, ayo kita mau ambil lagi tabut Tuhan dibawa ke Yerusalem. Berarti ini salahnya di mana? Ya. Tabutnya ada di rumah Abinadab, di rumah Obed. Ya. Tapi yang 99 tahun hidupnya masih seperti demikian. Ya. Sedangkan Obed Edom yang mengerti kehendak Tuhan, yang tahu, yang menjalankan ibadah dengan baik, hanya dengan 3 bulan. Karena dia mengenal, maka dia itu mendapat berkat yang luar biasa. Bahkan setelah ada bait suci Salomo, keturunan-keturunannya pun diberkati. Kalau kita lihat itu nanti ya, ada nama-nama dari 30 pahlawan Daud. Di antara itu adalah anak-anaknya Abinadab, keturunannya Obed Edom. Bahkan keturunan Obed Edom menjadi penjaga-penjaga bait suci di kemudian hari. Jadi kita lihat bahwa luar biasa bahwa Obed Edom itu diberkati sampai keturunan-keturunannya. Ya. Jadi kita lihat bahwa sama kayak kita di perang Afek sudah ada tabut, tapi kita kalah. Ya. Tanpa tabut pun hanya dengan lewat pertobatan dipimpin oleh imam oleh Nabi Samuel bisa menang. Ya. Tabut ada di rumahnya Abinadab 99 tahun, tidak terjadi apa-apa. Ya, tetapi di 3 bulan di rumah Obed Edom itu menjadi berkat yang luar biasa sampai berkatnya didengar oleh raja. Ya, dari sini berarti apa kesimpulannya? Ya, bahwa tadi sama yang tadi kita sudah belajar bahwa kita itu harus menjalani kehidupan yang diperbarui setiap harinya, ya, dan juga menjalani pertobatan yang sungguh-sungguh, mau berusaha untuk mengenal Tuhan, kehendak Tuhan, sehingga kita tidak beribadah secara rutin, ya, hanya beribadah secara formalitas, ya. Yang Tuhan lihat itu bukan formalitas, tetapi hati kita, ya, apakah kita dipulihkan, dan kalau ketika kita melakukan itu semua, maka berkat Ebenezer terjadi dalam diri kita, di dalam keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, kami sangat sungguh bersyukur ya Bapa atas firman-Mu pada malam hari ini. Lewat pelajaran pada hari ini Bapa, kami menyadari bahwa kadang kami menjalani kehidupan iman kami Bapa hanya seperti rutinitas, hanya seperti kebiasaan Bapa, tanpa ada keharuan akan kayu salib. Bapa, ketika kami mendengar firman, kami tidak ada rasa keharuan air mata untuk bertobat ataupun bersyukur.
Bapak kiranya Kau menerangi hati kami. Usirlah Bapak semua kegelapan yang ada di dalam hati kami. Dan Bapak kiranya Bapak menjadi Ebenezer kami. Memulihkan sukacita, memulihkan rasa syukur dalam kehidupan kami. Kami berdoa dengan mengucapkan syukur Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bu Alida buat pengajaran